Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik tersayang, sekarang kita di buku ke-6, Muhammad Teladanku, Madinah Al-Munawwaroh. Sebelum kita mulai, jangan lupa adik-adik sudah sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memerah susu. Siapa yang memerah susu adik-adik? Nih adik-adik tersayang, tidak lama kemudian rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kemah seorang ibu yang bernama Ummu Ma'bad. Mereka pun berhenti untuk membeli kurma, daging, dan susu. Tempat seperti itu memang biasa menyediakan perbekalan untuk para musafir yang lewat. Namun sayang, semua yang mereka inginkan ternyata sudah habis. Ummu Ma'bad yang baik hati merasa iba. Demi Allah, seandainya ada sesuatu yang tuan-tuan butuhkan, silakan mengambilnya. Tuan-tuan tidak perlu membayar. Oh iya, teman-teman tahu nggak sih sebelum cerita ini Rasulullah dalam perjalanan apa? Dalam perjalanan menuju Madinah. Gitu ya adik-adik ya, masih ingat ya cerita yang sebelumnya? Oke, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seekor kambing kurus dan bertanya, bagaimana keadaan kambing itu Ummu Ma'bad? Apakah ia bisa mengeluarkan susu? Kambing itu adalah kambing yang sakit-sakitan, Tuan. Ia sama sekali tidak menghasilkan susu. Mungkin ini ya adik-adik ya maksudnya ya, kambingnya. Apakah engkau memperkenankan saya memerah susunya? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Silahkan jika memang Tuan mengira ia dapat menghasilkan susu. Adik-adik tersayang, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kambing sakit-sakitan itu menghasilkan susu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerahnya. Susu itu beliau berikan kepada Abu Bakar, lalu Abdullah bin Uraikid, dan terakhir untuk beliau sendiri. Sesudah itu beliau memerahkan susu untuk Ummu Ma'bad. Kemudian beliau memerahkan segelas lagi kepada Ummu Ma'bad. Ambillah ini satu gelas buat Abu Ma'bad jika nanti ia datang. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya pun kembali meneruskan perjalanan. Sesudah matahari terbenam, datanglah Abu Ma'bad. Melihat segelas susu yang telah disediakan untuknya, ia keheranan dan bertanya kepada istrinya, "Dari mana segelas susu ini, Ummu Ma'bad?" "Ini dari kambing kita yang sudah sakit-sakitan." Kemudian Ummu Ma'bad bercerita panjang lebar. Abu Ma'bad segera keluar dan memerah susu kambing kurus itu. Adik-adik tersayang, ternyata sejak saat itu sampai mati, kambing kurus itu selalu menghasilkan banyak susu. Abu Ma'bad berkata kepada istrinya, "Sungguh, saya bercita-cita apabila kelak saya dapat berjumpa dengan orang yang kau ceritakan itu. Saya hendak menjadi pengikut dan sahabatnya." Tuh ya adik-adik ya. Jadi kambing kurus yang sudah sakit-sakitan ini yang awalnya tidak bisa menghasilkan air susu, setelah didatangi oleh Rasulullah, dia menghasilkan susu yang banyak adik-adik. Oke, kita baca bersama yang ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana. Suatu hari, Bunda Aisyah pernah ditanya oleh Urwah bin Zubair bin Awam, keponakannya, "Wahai Bibi, bagaimana Bibi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa hidup jika pernah 3 bulan tidak ada api dinyalakan di dapur kalian?" Bunda Aisyah menjawab, "Dengan kurma dan air." Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tetangga-tetangga kaum Ansar yang memiliki banyak kambing. Mereka memberi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam susu kambing-kambing itu, lalu kami dapat minum darinya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya adik-adik tersayang.
Buraidah. Adik-adik tersayang, bukan cuma Suraqah bin Malik yang mengincar hadiah 100 ekor unta. Pemimpin kabilah Banu Sahmin yang bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami juga keluar mencari beliau. Ia memimpin 70 orang prajurit dan menyusuri jalan-jalan ke arah Yasrib. Di suatu tempat, tiba-tiba saja secara kebetulan mereka bertemu rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepung, perintah Buraidah. Beberapa detik kemudian, 70 pedang, tombak, dan panah mengurung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memaksa beliau berhenti. Buraidah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun menjawabnya. Kemudian sebelum Buraidah sempat bertanya lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahuluinya. Siapa Anda? Ini adik-adik ya. Gambar ketika Rasulullah sedang dikepung oleh pasukannya Buraidah. Saya Buraidah bin Al-Hasib. Dengan tenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, mudah-mudahan suasana mencekam ini menjadi lebih baik. Kemudian beliau memandang kembali Buraidah dan bertanya, dari keturunan siapa Anda? Dari desa Aslam keturunan Sahmin. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya ke Abu Bakar dan berkata, kita telah selamat dan keluar dari jangkauan panah mereka. Siapakah engkau? Kali ini Buraidah yang bertanya. Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu juga Buraidah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Melihat pemimpin mereka memeluk Islam, 70 orang pasukan pengepung pun mengikuti jejaknya. Setelah itu Buraidah dan pasukannya mengawal rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai keluar wilayah mereka. Demikianlah adik-adik tersayang. Bahkan dalam situasi diburu dan dikejar pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mampu mengumpulkan pengikut berkat ketenangan, kekuatan, iman, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Begitu ya adik-adik ya. Yuk lanjut kita baca bersama yang ini ya. Kefasihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu pendek. Bunda Aisyah menuturkan, susunan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seperti susunan kata kamu sekalian. Beliau berbicara dengan perkataan yang terang dan jelas, mudah dihafal oleh siapapun yang beliau hadapi. Seperti itu ya adik-adik tersayangnya. Ini Rasulullah sepertinya sedang berbicara di hadapan kaumnya. Ya, yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini penyebaran Islam di Yasrib. Adik-adik tersayang, pesatnya perkembangan Islam di Yasrib tidak lepas dari jasa siapa adik-adik? Ya, ini ya, jasa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah sahabat Rasulullah pertama yang diutus untuk menuju ke Madinah. Beliau diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam di sana ya. Jadi Mus'ab lah yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib untuk mengajarkan Islam. Mus'ab yang cerdas dan berhati lembut mampu membuat orang yang memusuhinya menjadi kawan. Berikut ini adalah salah satu kisah kecemerlangan dakwah Mus'ab bin Umair. Jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Mekah berhijrah di Yasrib, Mus'ab bin Umair sedang mengajarkan Islam kepada sekelompok orang di kebun Bani Zafar. Sa'ad bin Mu'ad tidak senang mendengar berita ini. Ia lalu mendatangi Usaid bin Hudair. Kedua orang ini adalah para pemimpin kaumnya. Usaid, temui orang Mekah itu. Dia datang ke daerah kita dan mengajarkan agama baru kepada orang-orang kita. Agama itu bisa membuat orang lemah dan miskin bangkit melawan kita. Adik-adik sambil
Lihat ini ya gambarnya ya. Nah, ini adalah pembicaraan antara Usaid dengan siapa tadi? Usaid dengan siapa adik-adik? Sa'ad ya, Sa'ad bin Mu'adz. Oke. Mendengar itu, Usaid pergi menjinjing tombak ke kebun Bani Ja'far. Ditegurnya Mus'ab bin Umair dengan tombak teracung. Namun Mus'ab berkata tenang, maukah kau duduk dulu dan mendengarkan? Kalau kau tidak menyukainya, aku bersedia pergi dari sini. Usaid berpikir sejenak. Baiklah, itu cukup adil. Kemudian ia duduk dan mendengarkan Mus'ab. Semakin lama, hati Usaid makin tertarik. Akhirnya ia memeluk Islam saat itu juga. Setelah itu menemui Sa'ad bin Mu'adz. Apa? Jadi sekarang justru engkau ikut memeluk agama baru itu? Teriak Sa'ad marah. Gimana nggak marah adik-adik ya? Sa'ad kan lagi menyuruh Usaid untuk membubarkan ya, mengusir Mus'ab bin Umair gitu ya adik-adik ya. Ternyata malah Usaid masuk ke dalam Islam gitu ya adik-adik ya. Makanya saat jadinya marah. Ia pun bergegas menemui Mus'ab sambil menyandang pedangnya. Gantian adik-adik. Sekarang saat yang datang ke Mus'ab bin Umair. Namun apa yang terjadi pada Usaid ya, terjadi pula pada saat. Begitu mendengar penjelasan Mus'ab tentang Islam, ia begitu tertarik sehingga menjadi muslim saat itu juga. Masya Allah. Jadi kedua sahabat ini akhirnya masuk Islam ya adik-adik tersayang. Setelah itu tanpa membuang waktu, ia pun pergi menemui kaumnya dan berseru, Hai Banu Abdul Ashal, apa yang kalian ketahui tentang diriku? Engkau adalah pemimpin kami, yang paling dekat dengan kami. Engkau punya pendapat dan pengalaman yang terpuji. Maka kata-katamu, baik wanita maupun pria, bagiku adalah suci, selama kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya. Demikian seru Sa'ad bin Mu'adz. Sejak saat itu, seluruh suku Abdul Asyal ya dek ya, itu memeluk Islam gara-gara kedua sahabat ini ya. Oke, kita baca bersama ini perintah mengajar. Setiap muslim diperintahkan mengajarkan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah suatu kaum mengajari tetangganya, memberi peringatan, menyuruh dan melarang mereka. Dan hendaklah suatu kaum belajar dari tetangganya, mengambil peringatan dan pemahaman dari mereka. Atau kalau tidak, akan kupercepat akibatnya di dunia. Seperti itu ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Amr bin Jamuh. Siapa Amr bin Jamuh? Adik-adik tersayang, tersebarnya Islam dengan begitu pesat serta keberanian kaum muslimin di Yasrib benar-benar di luar dugaan kaum muslimin di Mekah. Para pemuda di sana dengan sangat berani mempermainkan berhala-berhala orang-orang yang masih musyrik. Amr bin Jamuh adalah seorang bangsawan dari Banu Salamah. Ia mempunyai sebuah berhala bernama Manat yang terbuat dari kayu. Setelah para pemuda Banu Salamah masuk Islam, diam-diam mereka mengambil Manat pada malam hari dan memasukkan berhala kayu itu ke dalam lubang penuh lumpur. Jadi kebalik ya adik-adik ya. Kalau di Mekah, para sahabat ini disiksa oleh tuan-tuan mereka ya, para pembesar, menyiksa orang-orang yang kecil. Tapi kalau di Madinah, para pemuda-pemuda ini berani mengusili orang-orang yang masih menyembah berhala. Seperti itu ya. Masya Allah ya, pahalanya Mus'ab bin Umair sangat besar ya adik-adik ya. Dan itu mengalir sampai sekarang adik-adik. Kemana Tuhanku itu? Seru Amr bin Jamuh. Pagi-pagi sekali ia sudah datang
ke tempat penyembahan dan kebingungan mencari manat yang hilang. Ini dia manatnya adik-adik. Setelah mencari ke sana kemari, ia menemukan manat tersuruk di tempat yang sangat kotor. Amr segera mengambil, mencuci, dan membersihkan tuhannya itu sampai bersih dan meletakkannya lagi di tempat semula. Siapa yang berani mengganggu manat, akan kutebas lehernya, ancam Amr bin Jamuh kepada orang-orang di sekitarnya. Namun pada malam harinya, para pemuda muslim kembali mengambil dan memasukkan manat ke lubang yang kotor dan berlumpur. Sambil menuduh-nuduh dan mengancam-ancam, Amr bin Jamuh kembali mencuci dan membersihkan tuhannya kembali. Begitulah terjadi berkali-kali sampai akhirnya rasa kesal Amr bin Jamuh berbalik pada manat. Amr mengalungkan pedang pada manat sambil berkata pada tuhannya itu, "Kalau kau memang berguna, bertahanlah. Kusertakan pedang ini bersamamu." Maksudnya nanti kalau ada yang ngerjain Tuhannya si Manat, Manat itu bisa membela diri gitu loh adik-adik ya. Nah, kira-kira bagaimana kejadiannya? Keesokan harinya, Amr sudah kembali kehilangan Manat. Ia menemukan Tuhannya itu di dalam sumur bersama bangkai seekor anjing. Sementara itu pedangnya hilang. "Mengapa kau tidak membela dirimu? Mengapa kau biarkan dirimu terhina?" Keluh Amr tidak berdaya. Beberapa orang pemuka masyarakat yang sudah memeluk Islam mendekati Amr dan mengajaknya berbicara. Saat itu sadarlah Amr bin Jamuh betapa sesatnya ia selama ini. Setelah itu tanpa ragu lagi ia memeluk Islam dan menjadi muslim yang taat. Begitu ya adik-adik ya. Jadi Amr bin Jamuh ini asal masuknya Islam ke dia itu karena dia bisa mengambil pelajaran dari Tuhannya yang tidak bisa membela diri. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita baca bersama. Orang dermawan. Bani Salamah adalah suku Amr bin Jamuh. Setelah mengetahui pemimpin mereka kikir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bani Salamah, "Apalagi penyakit yang lebih parah dari kikir? Kalau begitu, pemimpin kalian ialah si putih keriting, Amr bin Jamuh." Ini adalah penghormatan besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Amr bin Jamuh sangat terkenal dengan kedermawanannya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba. Adik-adik tersayang, kaum muslimin di Yasrib sudah mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan Mekah. Oleh sebab itu mereka setiap hari mengharap-harap dan menanti-nanti kedatangan beliau. Bahkan beberapa dari mereka pergi ke Kuba, suatu kampung yang letaknya beberapa mil dari Yasrib, untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi mereka pergi bersama-sama ke tempat itu. Jika sampai siang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum datang, mereka pergi dan berteduh sebentar di tempat lain. Ketika petang tiba dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga tiba, mereka pulang ke Yasrib. Begitu terus setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya memang masih agak jauh dari Yasrib. Suatu hari ketika panas matahari tengah begitu terik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba. Saat itu penduduk Kuba juga sudah banyak yang memeluk Islam. Mereka juga tengah menanti-nanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak seorang pun yang sudah mengenal wajah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar adik-adik. Oleh sebab itu, ketika beliau dan Abu Bakar berteduh di bawah pepohonan kurma, tidak seorang pun yang datang menyambut. Sampai akhirnya lewatlah seorang Yahudi yang mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yang tengah berteduh. Yahudi itu segera naik ke tempat yang tinggi dan berteriak sekeras-kerasnya,
Hai orang-orang Arab, itulah orang yang kamu harap-harap dan kamu nanti-nanti kedatangannya. Ia telah berada di sini. Ia telah datang. Seperti itu ya adik-adik ya kira-kira teriakan orang Yahudi itu. Jadi orang Yahudi itu berteriak berulang-ulang. Orang-orang Kuba datang berduyun-duyun ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berteduh. Ketika tiba, mereka memberi hormat kepada Abu Bakar. Melihat itu, Abu Bakar segera membuka selendangnya dan meneduhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah orang-orang sadar bahwa mereka telah salah menyalami orang. Orang-orang meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat selama beberapa hari di Kuba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengabulkan permintaan itu. Beliau tinggal di rumah seorang sahabat Ansor bernama Kalsum bin Hadam. Yuk kita baca bersama ya, yang ini ya. Kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak penduduk Muslim Yasrib yang belum pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan akan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melambung saat menanti kedatangan beliau. Mereka ingin bertemu laki-laki yang telah menderita jiwa dan raga dalam berjuang, terusir dari kampung halaman, tetapi tetap bersemangat, percaya diri, kokoh, berhati tulus, dan terus berdakwah tanpa pernah berhenti. Oh, yang ini ya adik-adik ya. Yang tadi kisahnya orang Yahudi, dia kan berada di tempat yang tinggi gitu ya. Nah, lalu dia tahu kalau Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu udah datang. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Hijrah Ali bin Abu Thalib. Oh iya, Ali bin Abu Thalib ini hijrahnya terakhir ya adik-adik ya. Bagaimana dengan Ali bin Abu Thalib, adik-adik tersayang, sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mengembalikan barang-barang titipan kepada para pemiliknya, Ali bin Abu Thalib berangkat hijrah. Ali pergi mengawal keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Abu Bakar. Mereka adalah Fatimah, Ummu Kulsum, Bunda Saudah, Ummu Aiman, dan anaknya Usamah. Oh, Bunda Saudah, Ummu Aiman, dan anaknya Usamah. Selain itu juga turut istri Abu Bakar, Ummu Ruman. Dan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Aisyah, Asma, dan Abdullah. Ingat ya adik-adik ya, ketiga anaknya Abu Bakar itu sangat berjasa ketika keberangkatannya Rasulullah sampai bersembunyi di gua itu ya adik-adik ya. Jadi mereka mengirim bekal, terus memberikan informasi-informasi. Abdullah seperti itu ya. Abdullah kan disuruh sama ayahnya mencari informasi ya. Jadi dia adalah seorang informan ya adik-adik ya. Juga ada orang-orang muslim lain yang lemah dan tidak berdaya. Jadi adik-adik tersayang, terbayang dengan jelas betapa beratnya tugas Ali bin Abu Thalib saat berhijrah. Saat itu Ali belum menikah ya adik-adik ya, jadi adalah seorang pemuda gitu ya. Apalagi mereka semua kekurangan kendaraan sehingga Ali bin Abu Thalib harus berjalan kaki menempuh jarak lebih dari 400 km di tengah padang pasir itu. Padang pasir di sana panas adik-adik. Selama perjalanan, mereka berhenti dan bersembunyi pada siang hari untuk menghindari kejaran pasukan Quraisy. Jika malam tiba, barulah mereka berangkat dan meneruskan perjalanan. Akhirnya, tibalah rombongan hijrah Ali bin Abu Thalib di Kuba. Di sana mereka berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih berada di tempat itu.
Adik-adik tersayang, begitu jauh dan beratnya perjalanan, kaki Ali bin Abu Thalib membengkak dan dipenuhi luka di sana-sini. Kasihan ya adik-adik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa amat iba kepada sepupunya itu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar Allah berkenan menyembuhkan semua luka di kaki Ali dan memulihkan kekuatannya seperti sedia kala. Dengan kedua tangan beliau yang mulia itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kaki Ali bin Abu Thalib. Alhamdulillah, segera saja pulihlah semua luka. Kempislah bengkak dan lenyaplah semua rasa sakit dari kaki Ali bin Abu Thalib. Adik-adik tersayang, saat Ali bin Abu Thalib dan orang-orang yang dikawalnya tiba di Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhenti di sana selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari itu, beliau dan para sahabat yang lain telah membangun sebuah masjid. Itulah masjid pertama dalam sejarah Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut masjid itu dengan nama Masjid Taqwa. Sampai kini, masjid itu dikenal sebagai Masjid Kuba. Nah, adik-adik tersayang, nanti kalau ada kesempatan untuk kalian bisa umroh dan haji, kalian akan mampir di Masjid Kuba ya adik-adik ya. Oke, kita baca bersama. Dakwah Ali bin Abu Thalib. Khalid bin Walid dan Al-Bara pernah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman agar para penduduknya memeluk Islam. 6 bulan lamanya mereka berdakwah. Namun orang Yaman belum bisa menerima seruan Islam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib sholat satu shaf bersama yang lain di tengah-tengah penduduk. Kemudian Ali menyerukan Islam sampai para penduduk pun memeluk Islam. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Nih tadi Masjid Kuba. Yuk kita baca ya. Kita baca lagi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang meletakkan batu untuk mendirikan Masjid Kuba. Setelah itu beliau menyuruh Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, dan setelahnya Utsman bin Affan. Ammar bin Yasir adalah orang yang pertama kali membangun temboknya. Kemudian para sahabat Muhajirin dan Ansar membangunnya bersama-sama. Begitu masjid selesai, kaum muslimin di Kuba menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tinggal di Kuba lebih lama lagi. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ke Yatsrib. Begitu mengetahui hal itu, dengan wajah sedih, kaum muslimin Kuba mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya pelan, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan memang menghendaki rumah yang lebih baik daripada rumah kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti betapa besar rasa sayang kaum muslimin Kuba terhadap dirinya. Beliau pun menjawab dengan kata-kata yang halus, "Oh, tidak begitu. Allah memerintahkan saya berangkat ke Yatsrib. Karenanya, hendaklah tuan-tuan membiarkan unta saya terus melanjutkan perjalanan." Sebelum berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan Masjid Kuba. Para sahabat berkumpul di hadapan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Apakah Anda sekalian orang-orang yang beriman?" Semuanya terdiam. Tidak seorang pun yang berani menjawab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian orang-orang yang beriman?"
Kembali semua orang terdiam kecuali Umar bin Khattab. Saat itu Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka semua orang-orang beriman dan saya termasuk salah seorang dari mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah Anda sekalian percaya pada keputusan Allah?" Kali ini semuanya menjawab, "Ya." "Apakah Anda sekalian bersabar akan malapetaka yang menimpa?" "Ya, ya Rasulullah." "Dan apakah Anda sekalian bersyukur saat mendapat kebahagiaan?" "Bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan?" "Ya, kami bersyukur ya Rasulullah." "Demi Tuhan Ka'bah, kalau begitu Anda sekalian adalah orang-orang yang beriman." Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita baca bersama-sama mengapa masjid dibangun lebih dahulu. Masyarakat Islam tidak akan tegak jika tidak ada masjid. Oleh karena itu, perbedaan pangkat, kekayaan, kedudukan, dan lainnya akan terhapus jika umat Islam selalu bertemu setiap hari di masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat Jumat pertama. Nih, salat Jumat pertama. Adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Kuba pada hari pagi, pada Jumat pagi. Beliau diiringi para sahabat muhajirin dan ansar. Sebagian berkendaraan, sebagian lagi berjalan kaki. Ketika waktu sholat Jumat tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah melewati Wadi Ranuna. Tempat itu dekat dengan perkampungan Bani Amr bin Auf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan mendirikan sholat Jumat bersama para sahabatnya. Itulah sholat Jumat pertama yang didirikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sholat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, "Wahai seluruh manusia, hendaklah kalian mengerjakan amal kebaikan demi kalian sendiri. Sungguh, kalian mengetahui demi Allah, sesungguhnya akan datang suatu hari ketika salah satu dari kalian dikejutkan oleh suara gemuruh, sehingga ia akan melupakan harta apapun yang dimilikinya. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepadanya langsung tanpa ada yang menerjemahkan atau menghalang-halangi. Firman-Nya, tidakkah telah datang seorang Rasul kepadamu, lalu ia menyampaikan ajarannya kepadamu, dan aku telah memberikan harta kepadamu, serta aku telah memberikan banyak karunia kepadamu. Namun, semua itu kamu gunakan untuk dirimu sendiri." Saat itu, ia akan melihat ke kanan dan ke kiri, tapi tidak melihat apapun. Namun ketika melihat ke muka, ia akan menatap neraka jahanam. Siapapun yang dapat menjaga wajahnya dari bahaya api neraka, walaupun dengan separuh kurma, hendaklah ia mengerjakannya. Namun, jika tidak mempunyai apapun, hendaklah ia banyak menyebut kalimat thayyibah, karena kalimat thayyibah itu adalah sesuatu yang indah yang akan diberi balasan sampai 700 kali lipat. Keselamatan dan rahmat Allah serta barokahnya semoga dilimpahkan atas kamu dan atas Rasulullah. Adik-adik tersayang, pada saat sholat Jumat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah setelah sholat didirikan. Baru pada kemudian hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah cara itu sehingga khutbah dilakukan sebelum sholat Jumat dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanan
Setiap kali melewati sebuah perkampungan, orang-orang selalu berebut menawarkan tempat bersinggah dan beristirahat kepada beliau. Namun, beliau selalu mengulang jawaban yang sama. Biarkanlah untaku ini berjalan. Sesungguhnya ia diperintah Allah Subhanahu wa taala agar berhenti di tempat yang dikehendakinya. Oke, kita baca bersama salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat yang paling indah dibanding semua sahabatnya. Beliau melakukan salat seakan sedang berjumpa dengan orang yang paling ia sayangi, sehingga sulit rasanya untuk berpisah. Salat beliau seakan-akan merupakan suatu pertemuan terakhir dengan orang yang dicintainya. Salat beliau begitu khusyuk, seolah-olah beliau sedang bercakap-cakap dan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita coba cek. Tiba di Madinah adik-adik tersayang. Kota Yasrib dipenuhi bermacam-macam perhiasan indah untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau tiba, seluruh kaum muslimin, perempuan dan laki-laki, anak-anak dan budak belian keluar rumah untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mereka nantikan. Anak lelaki dan para budak laki-laki ramai-ramai berbaris di jalan seraya bersorak. Telah datang Muhammad, telah datang Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah. Para pemuda dan laki-laki dewasa menghunus pedang dan tombak sebagai tanda siap mati membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nangis. Kaum muslimin yang mengiringi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Kuba berseru bersama. Telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah, telah datang Nabi Allah. Sementara itu, anak-anak perempuan naik ke atas rumah seraya bersama membaca syair. Kami anak-anak perempuan keturunan Najjar. Hai orang yang cinta bertetangga dengan Nabi Muhammad. Mendengar sambutan yang begitu hangat dan penuh kasih sayang itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian semua cinta kepadaku? Ya, sudah tentu ya Rasulullah, jawab semuanya. Dengan hati bergetar penuh kasih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengetahui bahwa hatiku sangat mencintai kalian semua. Ada orang yang menangis, ada juga orang yang tersenyum saat mendengar pernyataan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia, yang begitu mereka cintai, dan begitu mereka rindukan. Maka rebana-rebana pun berbunyi dan kaum wanita berpantun. Telah terbit bulan purnama di atas kita. Dari kampung Saniyatil Wada, wajiblah kita bersyukur atas apa yang diserukan sang penyeru. Duhai orang yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang ditaati. Demikian seterusnya. Pantun-pantun kehormatan diucapkan oleh kaum muslimin laki-laki dan perempuan ketika mereka menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah suatu saat yang amat membahagiakan dan tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah. Suatu penyambutan yang begitu tulus dan penuh cinta. Begitu ya adik-adik tersayang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
tiba di Madinah dan disambut para muslimin yang ada di sana. Baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, budak, ataupun yang merdeka. Baik, kita baca bersama muhajirin yang pertama tiba. Abu Salamah bin Abdul Asad adalah muhajirin yang pertama tiba di Madinah. Setelah itu menyusul Amir bin Rabah bersama istrinya, Laila binti Abi Hashmah. Beliaulah wanita muhajirin yang pertama di Madinah. Oke, adik-adik tersayang, kita lanjut ataukah sudah dulu ya? Sudah dulu ya adik-adik tersayang. Kita lanjut sesi berikutnya. Nanti di bagian ke-19 ya, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap. Baik, adik-adik tersayang, kalau video ini bermanfaat untuk adik-adik, silahkan adik-adik bisa berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.